Bisa dipahami Bapak Ibu sampai sini Bapak Ibu? Ya. Jadi permasalahan yang pertama itu permasalahan kalau seandainya darah haid ya datang duluan baru nifas, maka tidak disyaratkan yang namanya jarak. Kemudian permasalahan yang kedua, kalau seandainya datang nifas duluan baru haid, ya, maka kita lihat kalau seandainya ya jaraknya itu ternyata kurang dari 15 hari, otomatis darah itu belum kita sebut dengan darah haid. Ya, masih kita sebut dengan darah nifas. Ya, tapi kalau seandainya jarak nifas pertama terputus darahnya ternyata sampai 20 hari atau 16 hari atau 15 hari, sudah dipastikan darah selanjutnya adalah darah haid. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Sami sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, hingga pada akhirnya kita setelah salat maghrib ini masih Allah izinkan, masih Allah ridhai untuk kembali hadir, untuk kembali duduk lenggah kembali, rawuh kembali di majelis ilmu. Bahkan Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jamaah salat maghrib, itu telah menciptakan kepada kita semua, memberikan kepada kita semua 12 bulan, yang dimana 12 bulan ini menjadi patokan kita semua dalam menyelesaikan segala permasalahan. Karena sering kami sampaikan bahwasanya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di dalam fikih, itu cara perhitungannya adalah menggunakan tanggal Hijriyah. Allah sediakan berapa bulan? 12 bulan. Ya, Allah sediakan 12 bulan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah tadi 12 bulan, dari 12 bulan itu Allah kelompokkan ada 4 bulan, yang dimana 4 bulan tersebut termasuk bulan-bulan yang haram. Ada bulan apa saja Ibu Bapak? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya. Ada berapa Bu? Pak? 4 ya, apa saja? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah,
Muharram. Jadi tiga bulan itu dia ada di bulan ke-11 dan bulan ke-12. Yang satu lagi di bulan pertama yaitu Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu ada di 2 bulan terakhir. Muharram di nomor pertama karena bulan pertama dari bulan Islam itu Muharram. Cuman kita kan lebih kenal Januari ya Pak ya daripada Muharramnya gitu ya. Ya, bulan Suro ini gitu ya Pak ya. Ngenek bulan Suro ki katanya banyak orang nggak nikah ya Pak ya katanya apa? Peti jari ini. Lah ada satu bulan yang dia terpisah dari 3 bulan. Kalau 3 bulan tadi berurutan, ada satu bulan yang terpisah, yaitu bulan apa? Bulan Rajab. Yang subhanallah hari ini Allah izinkan kita untuk bertemu itu. Ya dengan bulan yang mulia ini. Makanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Rajab. Ya, walaupun hari ini orang juga tidak tahu apa itu bulan Rajab, Pak. Wong Ramadan yang mulia saja nggak tahu apalagi bulan Rajab. Ya, wong Ramadan aja nggak tahu gitu loh maksudnya. Apalagi bulan Rajab. Rajab ki opo? Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rajab. Maka patut kita syukuri Bapak Ibu. Kenapa? Disebutkan oleh Al-Imam Abu Qatadah rahimahullahu taala dalam ada suatu kitab, tapi ini kaulnya qaul Abu Qatadah. Jadi orang yang bisa melakukan kebaikan pada bulan Rajab, ya, para ulama menyebutkan bulan Rajab itu bulan yang dimana mudha'afatul amali sholih wa mudha'afatul amali sayyi. Bulan yang dimana kalau melakukan kebaikan, kebaikannya dilipat gandakan. Kalau melakukan keburukan atau melakukan dosa, dosanya dilipat gandakan. Ya, jadi ibaratnya lah ora apa-apa lah bulan Rajab nyolong, ya. Dan bulan Rajab itu bahkan Bapak Ibu orang Arab saja kalau bulan-bulan haram, bulan Rajab seperti itu sudah stop itu. Namanya perang, permusuhan itu stop Pak. Kenapa? Mereka meyakini bulan-bulan haram itu adalah bulan-bulan yang apa? Yang dimana kalau melakukan kebaikan, kebaikannya dilipat gandakan, ya, melakukan keburukan, keburukannya dosanya dilipat gandakan. Beda dengan kita Pak. Bulan Rajab, bulan permusuhan. Yang bukan pilpres sih. Ya, sing musuhan Pak. Cuman kan masyhurnya gitu Pak. Ya, kenapa? Wah, akhirnya beda pilihan tidak mau apa sapa itu. Bulan Rajab itu adalah bulan di mana Pak kita harus betul-betul memperbaiki hati kita. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, maka mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih mempertemukan dengan bulan yang mulia ini yaitu bulan Rajab. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, begitu juga diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, begitu juga diriwayatkan oleh Ibnu An-Najjar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kita bertemu dengan bulan Rajab, maka kita diperintahkan untuk berdoa, Allahumma barik lana rozaqtana. Allahumma barik lana fi Rajab. Barik. Ya Allah barik lana rozaqtana niku badhe dahar niku. Nggih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Sanes Allahumma barik lana rozaqtana. Nek niku badhe dahar niku. Ya. Maka patut kita bersyukur. Nah, itu beberapa kemuliaan dan beberapa perintah. Yang pertama ingat Bapak Ibu, kita masuk di bulan Rajab, maka apa? Mudha'afatul amali shalih wa mudha'afatul amali sayyi. Ya, ini bulan Rajab adalah bulan yang dimana kalau kita melakukan kebaikan, kebaikannya dilipat gandakan. Kalau kita melakukan keburukan, keburukannya dilipat gandakan dosanya. Itu. Jadi nemeh nyolong aja nyolong bulan iki, Pak. Ya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua tadi apa? Ketika kita masuk bulan Rajab, kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna
Ramadan. Nah, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Adapun tentang puasa, Pak, ada perintah enggak untuk puasa bulan Rajab? Ada, ya, hanya saja tidak ada penentuan harinya, tanggalnya berapa, enggak ada penentuannya. Ya, adanya jumlahnya. Itu, Pak. Ya, adanya apa? Jumlahnya, ya. Jumlah berapa kali puasanya, gitu ya. Jumlah berapa kali puasanya, ganjarannya apa, itu ada. Tapi kalau langsung menentukan puasanya sekian hari ini, ya itu enggak ada. Ya, adanya jumlahnya. Ya, kalau orang yang puasa 1 hari pertama di awal bulan Rajab, maka dia akan mendapatkan apa? Ibaratnya seperti dia puasa 3 tahun. Ah, gitu, Pak. Ya, itu ada ganjarannya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Bapak Ibu, kedua kalinya salawat beriringan salam tetap terhaturkan, tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti perintah-perintah beliau dan menjauhi segala larangan-larangan beliau. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan ngaji kitab Taqriratus Sadidah yang alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pembahasan haid, nggih, Pak nggih. Sudah nifas, Pak nggih? Sudah nifas nomor darah nifas nih. Oh, darah yang keluar nggih. Ah nggih. Baru sampai situ, Pak nggih. Oke. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya kita sudah membahas berkenaan haid. Yang kedua, kita sudah membahas berkenaan apa? Nifas. Ah, ini memang dua pembahasan ini luar biasa susahnya, Bapak Ibu. Saya akan berikan satu contoh, Bapak Ibu. Saya kemarin saja ada orang yang melaporkan ke saya, Ustaz, saya haidnya itu tanggal 1 sampai tanggal 15. Tanggal 1 sampai tanggal 15. Setelah itu jeda 11 hari. Jeda 11 hari itu berarti tanggal berapa, Pak? Tanggal 26, Jeh. Tanggal 26 itu keluar darah lagi. Ini kan jeda antara darah yang keluar tanggal 26 sama darah 15 itu kan jedanya berapa? 11 hari. Kemudian lebih susahnya lagi gini, Bapak Ibu. Ustaz, tapi sudah jadi adat bulanan itu, Ustaz. Ya, sudah jadi adat bulanan. Wah, itu kan permasalahan yang agak jelimet, Bapak Bu. Ya, kalau tetap menggunakan kaidah, itu kaidahnya ya 26 itu bukan haid. Ya, kalau mau haid lagi tanggal berapa itu? Tanggal 30, karena jarak di antara dua haid itu adalah 15 hari. Wah, kalau gitu kan ribet ya. Ya sudah disampaikan. Adapun secara kaidah yang ada di dalam fikih, ya, jeda di antara dua haid itu adalah 15 hari. Gitu. Terus Ustaz, yang 11 hari itu kan berarti 4 harinya gimana, Ustaz? Karena sampai tanggal 1 masih keluar, maka tanggal 26 sampai tanggal 30 itu istihadah gitu. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan membahas berkenaan dengan nifas. Tadi contoh sedikit berkenaan dengan permasalahan haid. Sekarang pembahasan nifas. Nifas itu apa sih? Ya, gitu ya. Nifas itu apa sih? Dirasi al-musannif rahimahullahu ta'ala, an-nifasu huwa damu al-khariju ba'da faraghir rahimi minal hamli. Dirasi al-musannif rahimahullahu ta'ala, nifas itu adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim, ya, setelah kosongnya rahim, ya, setelah kosongnya rahim dari apa? Minal hamli, dari mengandung. Jadi nunggu kosong dulu, setelah itu keluar darahnya, baru itu disebut dengan apa? Darah nifas. Bisa dipahami Bapak Ibu?
Jadi betul-betul harus apa? Kosong terlebih dahulu perut sang ibu dari si cabang bayi tadi, baru setelah itu kok keluar darahnya, baru disebut dengan darah nifas. Ya. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan, adapun darah yakhruju ma'a khurujil walad, adapun darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya anak, itu kan ada darahnya Pak Bu. Walaupun kalau kita lihat darah yang keluar berbarengan dengan si anak itu tidak lebih banyak daripada darah nifas, itu sedikit ya. Kalau keluarnya mungkin kayak karena luka-luka ketika pembukaan itu ya, itu sering sekali kalau luka-luka pembukaan itu ada darah itu ya. Ngapunten nggih Pak nggih. ya karena qadarullah pada saat itu kan saya nemenin istri, jadi langsung tahu ini darahnya itu. Darahnya biasanya dia tidak terlalu banyak kalau yang berbarengan dengan keluarnya anak. Nah, disebutkan wa ammadam alladzi yakhruju ma'a khurujil walad, adapun darah yang keluar berbarengan dengan keluarnya anak, fayusamma dama talqin, maka namanya darah tolak. Nggih, darah napa Pak Bu? Darah tolak gitu. Niku nek mau sing tajwid niku kados niki darah tolq. Kados niku nek teng tajwid niku. Nggih, tolq. Lame diwaslian nembe aq. Kados niku. Tolq. Gitu. Kados misalkan nek teng surat Al-Baqarah niku barqa, kados niku nggih, antar barqa ngentos rohnya dibaca dulu itu. Kados misalkan suht, niku kan antar niku teng sama'una lil kadhibi akaluna lis suht, wa sayyidun suht. Terus kados anten angin riyen mas huruf haknya baru keluarkan huruf taknya. Ini kados mirip kados niki darah tolq. Niku nek diwaos secara ilmu tajwid Ibu nggih. Nggih. Kalau enggak ya biasa saja darah tolak gitu, nah seperti itu. Nggih. Kemudian wadamah, adapun darah yang keluar kalau di antara dua anak kembar. Ini disebutkan beliau juga. Wadamul ladzi yakhruju baina tau'amain. Adapun darah yang keluar di antara dua anak kembar. Biasanya kan kalau keluar kembar itu kan nggak bareng dua-duanya langsung Ibu ya, Pak ya. Pernah ada nggak keluar bareng ya, kecuali kalau di sesar mungkin. Sesar juga ya satu-satu juga Pak ya. Ya, nah, kalau nggak salah itu kok dibuka kabeh itu geden kok. Ya. Nah ini disebutkan wadamul ladzi yakhruju bainat tau'amain, adapun darah yang keluar di antara dua anak kembar, ya, dua anak kembar, yusamma dama fasadin, ya, maka disebut dengan darah fasad, ya. Apa itu darah fasad? Ya, darah fasad maksudnya apa? Bisa jadi haid, bisa jadi istihadah, itu maksudnya. Bisa jadi haid, bisa jadi istihadah. Cuman karena di mazhab Syafi'i keyakinannya gini Bu, Pak, wong hamil ki ono haide, gitu. Orang hamil ada haidnya. Kalau di mazhab lain kan orang hamil tidak ada haid. Cuman kalau di dalam mazhab Syafi'i orang hamil itu ada haidnya. Jadi ketika mengatakan darah yang keluar di antara bayi, di antara dua anak kembar, itu bisa disebut haid, bisa disebut istihadah. Kenapa Ustaz menyebut haid? Karena memang di mazhab Syafi'i itu satu-satunya mazhab yang mengatakan apa? Perempuan itu bisa haid. Milih sing saged haid nang mboten haid, Pak. Kemungkinan masyhurnya di tengah masyarakat kita perempuan itu ndak haid. Ya, cuman ulama ya punya pendapat sendiri itu ya. Ulama punya pendapat sendiri. Kemudian beliau juga mungkin di zaman-zaman beliau belum ada ilmu kedokteran, tapi sudah bisa mengetahui ini dan itu luar biasa bagi kita. Ya, jadi malah bukan akhirnya kita menghukumi lah, aku kan Syafi'i lah, jangan gitu Pak.
Ya, ya itu kita, kalau kita apa? Kita harus apa? Menghargai perjuangan para ulama. Berat loh Pak, nggak ada ilmu kedokteran loh pada saat itu. Ngecek haid gimana? Kalau sekarang mending ada alat ini gitu ya. Alat dulu para ulama nggak ada alat. Ya pengalaman memang betul, langsung terjun di tengah masyarakat. Ya, makanya pernah kami sebutkan Al-Imam rahimahullah Syekh Yusuf Qardawi itu pernah kami ceritakan ketika beliau ingin menghitung masalah uang, berapa berat uang dinar itu Pak, ya itu beliau rela apa? Safar itu, ya dari mana? Dari Qatar ke Turki atau dari Mesir ke Turki itu untuk mencari kepastian berapa sih sebenarnya berat dinar itu, ya karena Rasul itu kan apa namanya memberikan ukuran yang disebut dengan dinar itu adalah kalau untuk beli kambing yang terbaik untuk korban mesti dapat. Kambing terbaik untuk korban berapa Pak harganya? 4.500.000 lah, nggih. Sampai 5 juta. Itu kan kambing terbaik. Kecuali nek kambing-kambing gembel kan pancen murah. Ya, orang 2 juta, 1.800.000. Tapi kan ini apa? Mencari apa? Kambing yang terbaik. Dan harganya sama. Ternyata ketika beliau sampai sana, namanya dinar dari dulu sampai sekarang sama. Di angka itu memang sekitar 4.400.000, nggak pernah berubah. Beda dengan rupiah Pak, 500 yang jenengan sekarang sama 500 yang jenengan ketika dulu yo beda Pak, ya sekarang 500 yang jenengan dulu iso tuku gorengan untuk pecel telu, ya ditambah lagi mungkin naik angkot gitu ya. Itu kalau sekarang 500 kita hari ini di zamannya kita Pak, wah gue permen jempol untuk siji Pak. Sehingga main jempol yang kaki itu ngapunten itu satu itu 500-an itu. Yang dulu harganya berapa tuh? 100. Masya Allah. Tapi memang emas dari dulu sampai sekarang sama. Nanti kalau misal diizinkan untuk berangkat ke Topkapi Bapak Ibu, di Turki itu, teliti saja di museum itu berapa berat dinar. Ya, itu insya Allah sama terus. Ya, dan harga emas itu ya nggak ada sejarahnya emas turun. Makanya orang hari ini ya sing lebih percaya sama apa namanya nubuahnya Nabi itu orang-orang kafir, bukan orang Islam. Ya kenapa hari ini mereka mengumpulkan emas? Kan karena tahu beratnya emas, bagaimana berharganya emas. Ya hari ini kita nggak, pola pikir kita bukan ke emas. Ya makanya orang-orang apa namanya orang kafir itu mengumpulkannya apa? Emas batangan kayak gitu dikumpulke gitu. Ya. Lah kita sing ngakune jere umat Nabi ra percaya ya. Apa ra duwe emas. Masih detail. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Jadi tadi disebutkan wa amma damul ladzi yakhruju ma'a khurujil waladi fayusamma damatul. Ya, tadi kami sebutkan, Al-Musannif menyebutkan apa? Darah yang keluar berbarengan dengan keluarnya anak itu namanya darah tolak. Nggih, darah tolak. Adapun wadamul ladzi yakhruju bainat tawamain yusamma dama fasad. Adapun darah yang keluar di antara dua anak kembar itu namanya darah fasad. Darah fasad ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dia bisa disebut darah haid atau darah istihadah. Oke, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya Al-Musannif rahimahullahu taala menyebutkan muddatun nifas. Saniki ukuran nifas. Mirip kados haid Bapak Ibu. Kalau mirip kados haid di sisi mananya? Ada ukuran minimal, ada ukuran umum maksimal, ada ukuran apa? Secara umumnya, ya. Ukuran minimal muddatun nifasi aqalluhu lahdhah. Niki. Nggih. Ukuran nifas, ukuran paling minimal itu adalah lahdhah, sebentar. Ya. Sebentar sekali, nggak lama gitu ya. Karena biasanya kalau yang pernah saya lihat sendiri itu biasanya sekali banyak, setelah itu tidak keluar lagi, keluarnya sedikit demi sedikit. Ya,
Biasanya keluar pertama kali itu kayak air terjun itu, gitu. Setelah itu baru keluarnya sedikit ya. Itu yang pernah pengalaman saya Bapak Ibu. Enggak tahu karena ini juga ada bapak-bapak, umur pernikahannya mungkin tidak selama saya. Kalau saya kan masih 8 tahun, baru masuk 8 tahun gitu. Jadi belum terlalu berpengalaman. Dan nanti pengalaman Bapak Ibu bisa mungkin gini Ustaz gitu ya. Tapi para ulama ya sudah apa? Sudah menentukan ukuran minimal muddatun nifasi aqalluhu lahdha. Ya, ukuran minimal perempuan nifas itu adalah sebentar. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ghalibuhu, adapun secara umumnya kebanyakan perempuan ya nifas berapa hari Bapak Ibu? 40 hari ya. Adapun ukuran maksimal perempuan nifas berapa Bapak Ibu? 60 hari. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ruslan rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya, beliau menyebutkan adnan nifasi lahzatun situna, ya, adnan nifasi lahzatun situna, ukuran minimal nifas itu adalah 60 hari. Situna aqsahu wal ghalibu arba'una, ya, minimalnya adalah sebentar, maksimalnya 60 hari, dan umumnya perempuan nifas itu adalah 40 hari ya. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan selanjutnya yaitu berkenaan adalah at-tuhru bainal haidhi wan nifas. Nah ini permasalahan selanjutnya adalah suci di antara haid dan nifas. Nah ini gimana nih? Suci di antara haid dan nifas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, idza taqaddama al-haidu 'ala nifas. Nah ini karena memang ini pendapatnya Imam Syafi'i kan ada haidnya nggih Pak. Jadi kita bicara haid. Idza taqaddama al-haidu 'ala nifasi. Ya, kalau seandainya haid lebih dulu datang daripada nifas, jadi ibaratnya haid dulu baru nifas gitu ya, fala yushtaratu wujudu fasil, maka tidak disyaratkan adanya jarak. Saya ulangi Bapak Ibu ya, kalau ternyata haidnya lebih dulu daripada nifas, apa, fala yushtaratu wujudu fasil, maka tidak disyaratkan harus adanya jeda. Contoh gini Pak Bu, kalau tadi suci di antara dua haid ya, tuhur di antara dua haid kan ada jedanya 15 hari. Gini apa badan? Kalau kurang dari 15 hari kan tidak bisa kita hukumi haid. Karena apa? Jarak di antara haid yang pertama, ya, ini haid yang pertama, okay, sama haid yang kedua, okay, ini berapa? 15 hari, ya. Tapi permasalahan selanjutnya, tapi kalau seandainya haid, ya, kemudian nifas, disyaratkan ada namanya jarak apa enggak sih? Nah, gitu pertanyaannya. Kalau tadi haid dengan dua haid itu disyaratkan adanya jaraknya harus berapa Pak? 15 hari. Tapi kalau seandainya haid dengan nifas, apakah disyaratkan jarak? Nah, disebutkan fala yushtaratu wujudu fasilin, tidak disyaratkan harus adanya jarak. Bisa jadi gini Pak, misalkan lahirannya tanggal 10, okay? Tanggal 1 sampai tanggal 9 dia haid. Ya, karena sering kami sampaikan. Makanya ketika waktu istri saya pertama kali pendarahan Pak itu, saya bilang, kata istri saya, sudah Bi, bawa saja ke rumah sakit gitu. Saya bilang, ojo. Pikiran saya karena menganggap di mazhab Syafi'i itu ada haid, Pak. Saya nggak terburu-buru gitu loh Pak. Ya, ini kayak ya, jangan, ini menurut saya haid gitu. Ini haid.
Ya, cuman kata istri, enggak apa-apa, bawa aja. Saya bilang, enggak, biarkan aja dulu gitu. Akhirnya saya biarkan, Pak. Keluar, ternyata kok malah perutnya tambah mules itu. Perutnya tambah mules, tak bawa pulang ke tempatnya bapak, bawa pulang paginya langsung keguguran. Gitu. Langsung keluar itu ya, apa namanya, ari-arinya, apa namanya, cabang bayinya itu keluar. Gitu. Ya, ini intinya itu kan pengalaman hidup saya, Pak ya. Dalam arti kalau kita bicara mazhab Syafi'i, itu memang ada yang namanya haid dalam apa? Dalam orang yang hamil. Gitu. Contoh misalkan ada perempuan keluar darah 9 hari, ya bisa jadi, Pak ya. Ya jadi loh ya. Ya, tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian tanggal 10 lahiran, Pak. Makanya Pak, tidak perlu ada syarat dulu tunggu berapa hari dulu. Ya, tidak perlu. Cukup tanggal 9 sudah keluar haid, kemudian tiba-tiba nifas, sudah selesai. Berarti nggak perlu ada jarak. Makanya disampaikan siapa? Idza taqaddamal haidu 'alan nifas. Kalau seandainya haid itu datang duluan daripada nifas, maka tidak disyaratkan yang namanya jarak. Kalau di antara dua haid harus ada jarak. Tapi kalau haid dan nifas tidak perlu jarak. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, contoh seperti lagi Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan. Nifas 1 ya dengan nifas 2 disyaratkan jarak apa enggak? Berapa hari, Pak? Tidak boleh maksimal 15 hari. Kalau ternyata sudah 15 hari, maka yang kedua ini bukan nifas lagi, tapi jadi haid. Tapi kalau misalkan jarak di antara nifas 1 nifas 2 cuma 10 hari, maka ini nifas. Tapi kalau jaraknya cuma jaraknya 16 hari, otomatis ini haid, ini nih nifas. Jadi paham Bapak Ibu? Ini jadi ada namanya jeda. Ya, jeda di antara apa? 2 nifas, di antara 2 haid. Kalau 2 haid, ya jedanya itu berapa? 15 hari. Sama dengan jeda di antara apa? 2 nifas. Jeda di antara 2 nifas tidak boleh lebih dari 15 hari, kurang alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kurang dari 15 hari alhamdulillah, berarti yang darah selanjutnya keluarnya adalah darah nifas. Tapi kalau kurang dari 15 hari, kalau lebih dari 15 hari, maka darah yang keluar selanjutnya bukan darah nifas lagi, tapi darah haid. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ya. Jadi bukan berarti orang kalau misalkan tanggal 1 lahiran, kemudian keluar sampai tanggal 15. Setelah itu 15 hari tidak keluar. Dari tanggal 16 sampai 30 tidak keluar lagi tanggal 1, ya sudah tanggal 1 itu bukan nifas lagi, tapi sudah haid. Nah ini penting gitu. Tapi kalau seandainya misalkan tanggal 1 sampai tanggal 15 keluar nifas, kemudian tanggal 16 sampai tanggal 20 tidak keluar lagi tanggal 21, haid atau nifas Pak Bu? Tanggal 21 nifas, masih nifas lagi. Kenapa? Karena jarak di antara keduanya ya itu berapa? Kurang dari 15 hari. Kalau 15 hari atau lebih berarti itu haid. Tapi kalau kurang dari 15 hari itu masih disebut dengan darah nifas. Ya, ini kadang-kadang orang enggak, ini saya sudah masih nifas, padahal sudah tidak sudah nifas. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi apa ya? Ya. Kemudian permasalahan yang selanjutnya Bapak Ibu. Idza taqaddama an-nifasu 'alal haidilah. Sekarang permasalahannya. Kalau seandainya nifas dulu baru haid, permasalahan seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau nifas dulu dengan haid, beliau menyebutkan idzan qata'a adamu, jika seandainya darah itu terputus asal bukan terputus Pak, terputus ya. Wa ada adamu atsani qabla mururi sittina yauman fananzur. Kalau seandainya ada seorang perempuan keluar darah nifasnya, kemudian terputus, kemudian darah itu kembali lagi ya, tapi masih dalam lingkup 60 hari, karena ikut hitungan maksimalnya kan 60 hari tadi ya, dalam lingkup 16 hari maka kita lihat berapa jumlah darah yang terputus. Kayak tadi kami sampaikan ya, berapa jumlah darah yang terputus. Kalau seandainya
Ya, kalau yang terputus itu ternyata 15 hari, maka darah yang kedua tidak lagi disebut dengan darah nifas, tapi sudah menjadi darah istihadah. Tapi kalau darah jeda antara satu darah dengan dua darah yang satunya lagi itu ternyata kurang dari 15 hari, maka darah yang kedua disebut dengan darah nifas. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, sama kayak tadi. Nifas 1, nifas 2. Ya, kalau di nomor 2 ini mau disebut nifas lagi, jaraknya tidak boleh lebih dari 15 hari. Dengan catatan masih dalam lingkup 60 hari. Kalau seandainya gini Bapak Ibu, saya buatkan contoh ya. Misalkan seperti ini. Ada orang tanggal 1 sampai tanggal 30 keluar darah. Nifas ini, melahirkan tanggal 1 sampai tanggal 30 itu keluar terus darahnya. Kemudian Bapak Ibu, ya, tanggal 1 ini berarti bulan Muharram, ya. Ini bulan Safar, ya. Tanggal 1 itu udah keluar darah lagi sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 20. Oke? Sampai keluar tanggal 20 atau sampai tanggal 25. 25. Ini udah berapa hari berarti, Pak? Kalau di total 55. Kemudian Bapak Ibu, tanggal 26 sampai berarti tanggal 26 ya, tanggal 26 Safar sampai tanggal 10 ya, 10 bulan apa? 10 bulan Muharram, Safar, Jumadil Ula, Jumadil Awal, itu tidak keluar darahnya. Keluar darah lagi tanggal 11 bulan Jumadil Awal. Pertanyaannya Bapak Ibu, darah yang ke-11 ini darah apa? Darah? Kenapa? Karena sudah keluar dari 60 hari. Walaupun jedanya mungkin ya, ataupun jedanya misalnya tak jeda cuma sampai tanggal 5, kan cuma 10 hari ya. Tapi dia sudah keluar dari 60 hari, maka sudah otomatis tidak disebut lagi darah nifas. Jadi jeda-jeda itu hanya ada dalam lingkup 60 hari. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu sampai sini Bapak Ibu. Ya. Jadi permasalahan yang pertama itu permasalahan kalau seandainya darah haid ya datang duluan baru nifas, maka tidak disyaratkan yang namanya jarak. Kemudian permasalahan yang kedua, kalau seandainya datang nifas duluan baru haid ya, maka kita lihat kalau seandainya ya jaraknya itu ternyata kurang dari 15 hari, otomatis darah itu belum kita sebut dengan darah haid. Ya, masih kita sebut dengan darah nifas. Ya, tapi kalau seandainya jarak nifas pertama terputus darahnya ternyata sampai 20 hari atau 16 hari atau 15 hari, sudah dipastikan darah selanjutnya adalah darah haid. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Ya, permasalahan yang selanjutnya adalah ini adalah perbedaan antara darah haid dan darah nifas. Ya, perbedaan antara darah haid dan darah nifas. Perbedaan al-farqu bainal haidhi wan nifas. Perbedaan antara darah haid dan darah nifas. Yang pertama, aqalluhu yaumun wa lailatun. Ukuran minimal darah haid itu berapa? 1 hari 1 malam. Ya. Adapun aqalluhu darah nifas, ukuran minimal darah nifas berapa? Sebentar. Ya, sesaat atau sebentar. Kemudian aktsaruhu darah haid maksimalnya berapa? 15 hari. Kalau darah nifas berapa Bapak Ibu? 60 hari. Umumnya darah haid keluar berapa hari Bapak Ibu? 6 atau 7 hari. Kalau nifas berapa hari? 40 hari. Kemudian yang keempat, darah haid yata'allaqu bihil bulughu wal iddatu wal istibra'. Apa maksudnya ini? Ya, darah haid
itu memiliki sangkut paut dengan permasalahan balik. Karena darah haid itu kan menentukan balik dan tidak baliknya seorang perempuan. Ya, jadi apa? Darah haid itu memiliki ketersangkutan atau memiliki keterpautan dengan yang namanya permasalahan balik. Kenapa? Karena darah haid itu menjadi tanda seorang perempuan balik atau belum balik. Ini yang pertama. Yang kedua, haid, ya. Tapi kalau nifas itu tidak ada ketersangkutan dengan apapun. Ya goro-goro melahirkan wae gitu. Ya. Kalau orang nifas berarti apa? Ya nggak ada. Kalau orang haid kan orang haid berarti dia sudah balik. Nah gitu. Tapi kalau orang nifas ya tidak punya ketersangkutan dengan apa-apa. Ya sudah, karena dia melahirkan kemudian keluar darahnya sudah. Tapi kalau haid ya itu memiliki keterpautan dengan hukum yang lain. Ya, orang yang haid, perempuan yang haid, ya haid itu menjadi tanda bahwa perempuan itu balik. Satu. Yang kedua, haid itu memiliki ketersangkutan dengan yang namanya iddah. Nah, itu ya. Iddah. Entah iddatul wafah, iddah ditinggal suaminya meninggal, atau iddah dikarenakan apa? Cerai. Ini kan beda-beda, Pak Bu. Ya, iddah meninggal dengan iddah cerai itu kan beda. Kalau iddah meninggal itu adalah apa? Jatuhnya, lahirnya bayi. Ya, harus jatuh bayi, apa maksudnya? Bayinya lahir kok. Ampun. Iddah wafah itu 4 bulan. Ya 4 bulan 10 hari, ngapunten. Ini iddatul wafat kalau seandainya sang istri tidak hamil. Kalau ditinggal suaminya meninggal dan istrinya tidak hamil, iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Jadi pahami Pak Bu. Ini kalau iddah wafat, kalau ditinggal suami karena meninggal. Tapi kalau iddah karena meninggal tapi ditinggal dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah ketika cabang bayi ini lahir. Ya, Ustadz, kalau keguguran itu ada penjelasan lebih detail. Kalau seandainya kegugurannya adalah ketika sudah menjadi menurut dokter ini sudah jadi manusia, maka gugur. Tapi ketika misalnya gugurnya baru 1 bulan, ya stres, akhirnya bayinya sakit dan lain sebagainya, malah keguguran. 1 bulan kan belum bentuk manusia, Pak Bu. Maka idahnya tidak menggunakan tadi jatuhnya karena keguguran, tapi menggunakan 4 bulan 10 hari. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini lah, haid itu punya ketersangkutan. Ya, idahnya berapa gitu ya. Nanti kalau idah biasa gitu ya, kalau cerai berarti 3 kali suci atau 3 kali haid gitu. Ada hitungannya sendiri. Nah, haid memiliki ketersangkutan hukum dengan hukum yang lain, yaitu hukum apa? Iddah. Yang ketiga. Ya, yang ketiga. Iddah darah haid itu memiliki ketersangkutan dengan hukum yang namanya hukum istibra. Apa itu hukum istibra, Bapak Ibu? Hukum istibra ini adalah hukum yang khusus diberikan kepada para budak. Contoh, Pak Kamal punya budak. Ya, ini kalau masih ada perbudakan. Hari ini sudah nggak ada budak. Adanya budak dunia, Pak Bu. Ya, kalau budak jual beli sudah tidak ada. Ya. Contoh, Pak Kamal punya budak. Ya, saya beli sama Kamal. Pak, niki Pak, budaknya saya beli. Maka saya yang baru beli budaknya Pak Kamal, tidak boleh langsung saya menggunakan budak yang baru saya beli. Harus ada jeda dulu. Lah, jeda itu namanya istibra. Agar apa? Tidak ada percampuran manihnya Pak Kamal, karena budak itu kan boleh disetubui. Ya, harus ada namanya istibra dulu, jeda dulu, biar tidak tercampur. Tapi kalau saya memerintahkan budak tadi yang saya beli dari Pak Kamal, ayo nyuci, ayo masak, itu tidak apa-apa. Tapi tidak boleh bagi saya yang membeli budak tadi untuk meniduri budak yang baru saya beli. Walaupun itu hak saya, tapi saya harus memberikan hak istibroknya dulu. Ya, dikasih jeda terlebih
dahulu. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, ini memang permasalahan haid, ya perbedaan antara haid dengan nifas. Kalau haid itu memiliki ketersangkutan dengan permasalahan apa tadi, balik, kemudian iddah, kemudian istibro. Tapi kalau permasalahan nifas itu tidak memiliki ketersangkutan dengan apapun itu. Jadi baik Bapak Ibu, nah ini. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Sekarang permasalahan selanjutnya. Ini belum isang ya Pak nggih? Masih lama nggih? 4 menit ya. Selanjutnya. Oke. Sekarang cara menghitung darah yang terputus. Nah, ini kan sudah kami sampaikan pada kemarin itu. Bagaimana cara menghitung darah yang terputus? Di sini al-musannif rahimahullahu taala kaifiyatu hisabid dami al-mutaqatta. Ya, cara bagaimana menghitung darah yang terputus-putus. Ini karena sering sekali di tengah masyarakat kita, ya, darah yang terputus-putus, apalagi bagi para ibu yang biasanya kalau biasanya yang KB biasanya itu darahnya semakin terputus-putusnya tidak jelas. Kadang-kadang bulan ini keluar, bulan selanjutnya keluar 30 hari gitu ya. Jadi memang tidak ada ukuran yang pas gitu ya. Ini bagi para ibu biasanya yang apa? Yang anukan KB biasanya. Nah, ini disebutkan ikhtalafa al-ulama'u fi kaifiyati hisabid damil haid. Para ulama berbeda pendapat ya di dalam bagaimana cara menghitung darah haid ya, yang apa? Yang dia terputus-putus. Permasalahannya yang terputus alladzi yatakhallaluhu naqa. Kalau yang terputus-putus itu gimana sih nanti hukumnya? Karena sering sekali darah itu terputus-putus. Ya. Bagaimana kita menghukumi darah-darah yang terputus-putus itu? Ya. Yang pertama Bapak Ibu yang kami sampaikan, ya. Yang pertama adalah wahiyya an yuj'alan naqa'u al-mutakhallilu bainad dima fi muddati 15 yawman haidhan. Yang pertama Bapak Ibu, ya, darah yang terputus yang masih dalam cakupan 15 hari itu tetap dihukumi dengan darah haid. Itu ukuran yang paling gampang. Dan ini adalah pendapat yang muktamad di mazhab Syafi'i. Ya, itu ukuran paling gampang. Walaupun para ibu biasanya, lah Ustaz rasane apa darah sudah nggak keluar tuh rasanya sudah pengen sholat gitu nggih. Tapi yang muktamad disebutkan darah yang an-naqa'u al-mutakhallilu bainad dima. Di dalam ya adapun darah yang apa namanya yang tidak keluar, hari yang tidak keluar darahnya, ya kalau dia masih dalam lingkupan 15 hari, maka kita hukumi sebagai darah haid. Walaupun tidak keluar darahnya. Walaupun para ibu biasanya lah Ustaz rasanya nek wis ora metu gede iki rasanya pengennya sholat. Tapi kadang-kadang pas nembe atus metu maning. Ya. Itu sering terjadi. Ya, daripada seperti itu sudah tidak sholat aja. Ya, tidak sholat aja kita hukumi haid. Kok ternyata biasanya kan tahu adatnya Pak Bu ya. Kemarin ada kejadian gini Bapak Ibu. Jadi ada seorang ibu adatnya itu kalau tanggal 1 sampai tanggal 7 keluar darahnya. Ya, kemudian tanggal 8 sampai tanggal 9 itu tidak keluar darahnya. Keluar darahnya lagi tanggal 10. Ya. Bulan lalu seperti itu. Bulan lalu seperti itu. Lah akhirnya ibu ini menggunakan perkataan ini, Pak. Yaitu darah yang tidak hari yang tidak keluar darahnya dihukumi haid. Nah, akhirnya gini, Pak Bu. Di bulan selanjutnya karena sudah tahu adatnya 7 hari sudah pasti keluar darahnya, 2 hari ini enggak sholat. Ya. 2 hari ini enggak sholat. Ya. bablas ternyata. Ya, terus gimana Ustadz? Ya sudah dikodok. Ya sudah dikodok. Ya kalau memang ibu lebih nyaman dengan apa?
dengan pendapat itu, karena di dalam mazhab Syafi'i itu pendapatnya ada dua. Yang pertama namanya qaul sahab. Qaul sahab adalah mengambil seluruh hari yang tidak keluar tetap dihukumi haid, atau qaul laqat. Apa itu qaul laqat? Darah hari yang tidak keluar darahnya kita hukumi tidak haid. Nah, mungkin monggo pilih amannya yang mana? Ya, di satu posisi ada orang yang suka menggunakan qaul sahab, yaitu menghukumi hari yang tidak keluar darahnya sebagai darah haid. Tapi ada orang yang ketika hari tidak keluar darahnya lebih milih qaul laqat, yaitu tetap sholat. Nah gitu, enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi tinggal dipilih. Jadi ada dua, namanya qaul sahab, ada yang kedua adanya qaul laqat. Nah, monggo antun dipilih Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan menghitung, ya, latihan menghitung Bapak Ibu ya. 1 ditambah 1 2, 2 tambah 2 4 gitu ya. Insyaallah tidak ada perkaliannya, tidak ada pembagiannya, dan tidak ada pengurangannya, hanya tambahan saja. Itu ya. Ya kayak ngitung duit lah Pak Bu ya. Ya, bagi dan perkalian yang agak berat. Ini tambahan insyaallah mudah. Nah, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salahnya kami mohon maaf. Kalau ada baiknya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo sebelum saya tutup mungkin ada yang ditanyakan. Ibu-ibu monggo ada yang ditanyakan Ibu. Kalau masalah Bapak udah aman. Ya. Kalau Bapak yang penting satu, kapan Ibu selesai? Ada Bu? Tidak ada? Kalau tidak ada, cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.